Eksteriornya katanya C, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open di 51.500.000. Oke, next berikutnya ini ada mobil keluarga juga guys. Di depan kita nih ada R35. Jadi ada beberapa yang ngecek sih ya, karena harganya memang masih cukup worth to buy. Tapi kita coba cek aja di bagian eksteriornya, headlamp dan fog lamp sudah agak mengusang. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C. Ini di open cuma 37 juta. Ini warnanya silver dan masih cukup oke, masih cukup kinclong menurut gua. Headlamp, fog lamp ini masih oke, termasuk DRL di bagian atas masih oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif nih. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Otobit dan kita akan coba ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Otobit ini. Dan jangan lupa nih follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan update feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ada unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Teman-teman ikutin video ini sampai selesai, semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan informatif nih buat teman-teman semua. Mobil 30 jutaan. Nah, ini di depan kita langsung screening aja. Di depan kita ini ada Daihatsu Xenia. Nah, ini Xenia-nya kita nanti akan cek 1000 cc atau 1300. Ini tahun 2008, manual transmission. Odometer 176 ribuan. Pajak mati di bulan Maret 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C. Ini di open cuma 37.500.000. Coba kita screening aja. Untuk di bagian eksterior nih, headlamp sih kayaknya udah kelihatan gantian, cuman agak sedikit musam ya, jadi butuh di servis. Sudah ada fog lamp nih ditambahkan di sini. Lalu ada beberapa baretan-baretan kasar, catnya sudah agak mengusam. Velg yang di depan ini adalah mungkin velg spare tire mungkin ya. Terus di bagian belakang sih masih OEM, nanti kita kelilingin lagi. Ini ada beberapa kusam-kusam nih di bagian cat. Sayang nih di bagian spillnya sudah patah, jangan dilakban seperti ini nih. Lalu kalau kita lihat ke belakangnya nih ada beberapa kusam-kusam yang memang agak mengganggu mata ya. Dan ini catnya nih butuh di repaint lagi dan di repair lagi nih guys untuk di body-bodinya nih. Oke, di belakang ini adalah yang tipe LI ya, berarti yang 1000 cc. Ini adalah Xenia 1000 cc dengan spoiler masih ada, wiper masih ada, ditambahkan N-bar juga di belakang. Stop lamp masih terkategori cukup, tapi di bagian belakang nih sudah agak kusam banget sih kalau menurut gua nih. Jadi harus di repaint lagi. Nah, ini adalah kondisi di bagian sisi sebelah kanan dari belakang. Sudah ada baretan kasar di bagian bumpernya. Masih terbilang cukup presisi sih untuk nat-natnya kiri dan kanan tadi ya. Tapi ini catnya yang agak-agak cukup kusam sih. Nah, ini untuk velg yang belakang semuanya OEM. Tapi yang bagian depan semuanya velg kaleng nih guys. Jadi sudah oplosan untuk velgnya ya. Jadi agak nilai kurang sih kalau menurut gua. Lanjut guys, kita cek di bagian interiornya. Sayang, head unitnya sudah nggak ada. Bagian interiornya agak sedikit kusam. Ada beberapa handle tangan di bagian atas sudah lepas. Lalu agak sedikit kusam aja sih di bagian interior sih kalau menurut gua. Ini adalah di bagian dashboardnya, layoutnya masih cukup sih kalau menurut gua. Setirnya juga masih terasa teksturnya, walaupun ini sudah mobil tua ya sebenarnya. Tapi interior sih C, cuman arah ke D dan kurangnya nggak ada head unit di dalamnya. Oke guys, ini nih yang tertarik mobil 30 jutaan. Di depan kita nih ada Daihatsu Xenia LI ya, 1000 cc tahun 2008, manual transmission. Ini di open di 37.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit nih guys. Reborn guys, di sini 2018. Oke, kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova Reborn ya, tipe G 2000 cc, bensin pastinya tahun 2018. Ini manual transmission, odometer di 73 ribuan. Atas nama PT, sisa dokumennya teman-teman cek di Balai Lelang Otobit. Pajak mati di Juli 2022 guys. Eksterior masih B, interiornya C, mesin masih B nih guys. Nanti kita langsung screening aja. Ini di open masih worth it nih, 220 juta. Coba kita screening aja dulu. Ini atas nama PT dan X dari operasional PT, tapi masih cukup apik sih kalau menurut gue ya. Di bagian headlamp, fog lamp masih oke, garnish chrome-nya ini masih terasa cukup baik ya. Lalu untuk di bagian velg ini masih OEM dari bawaan Toyota dengan kondisi ban kurang lebih 60%-an lah. Ini tinggal butuh dicuci poles lagi, sudah oke lagi. Nat-natnya masih cukup presisi dan masih oke banget sih kalau menurut gua ya. Lanjut kalau kita cek di sisi belakangnya, stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, spoiler wiper masih ada dan belum defogger ya. Untuk tipe G ini ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang dan banyak water spotting yang butuh dipoles lagi nih, jadi harus dipoles lagi biar oke nih guys. Lanjut kita cek di sisi sebelah kanannya, ini masih cukup presisi dan masih cukup shiny kalau menurut gua. Jadi ya tinggal pakai aja karena ini masih kondisi cukup istimewa juga sih di lelangan. Kalau memang teman-teman tertarik nih, harga dasar ini masih cukup worth it nih. Nah, kalau di bagian interior, joknya ini disarungkan seperti ini ya. Cuman di trim bawaan pabrikannya masih oke. Sarung jok di bagian driver sudah sobek, tapi di bagian interior sih ada beberapa sedikit kusam yang butuh di salon, tapi masih cukup normal.
Ini di bagian setir masih terasa teksturnya, terus untuk di bagian dashboardnya ini sudah ada motif karbonnya ya, jadi kelihatan sporty. Dan untuk di bagian setir sudah ada modenya, untuk di bagian steering wheelnya sisanya sih masih terasa cukup normal dan masih cukup baik ya. Nah, buat teman-teman nih yang nyari Innova, di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova Reborn ya, 2000 cc tipe G tahun 2018. Ini manual transmission dengan di 220 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk nih, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, berikutnya ada Toyota Innova. Kita langsung cek aja. Ini adalah Toyota Kijang Innova G 2000 cc bensin ya, tahun 2009 nih guys, automatic transmission. Dengan odometer sudah di 150 ribuan. Pajak mati di September 2020 kemarin, eksteriornya C, interior C mesin C, dan ini di open di 86 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu. Ini tadi ada beberapa yang ngecek sih ya, karena harganya memang masih cukup worth to buy. Tapi kita coba cek aja di bagian eksteriornya, headlamp dan fog lamp sudah agak mengusam seperti ini. Catnya warna abu-abu metalik seperti ini, agak juga sedikit mengusam, hanya butuh dipoles-poles lagi sih sebenarnya. Ada kurang presisi di bagian bumper dan juga di fender sebelah kanan depannya. Velg sih masih OEM dengan bawaan Toyotanya, tapi sayangnya sudah agak kusam ya, jadi harus dicuci lagi. Bannya nih kondisinya kurang lebih sekitar 40-50%. Ada beberapa noda-noda kusam ya di bagian panel-panel pintunya, terus di bagian cangkang spionnya juga sudah buram seperti ini guys untuk bagian chrome-nya ya. Kalau untuk ke bagian belakangnya sih masih terkategori cukup, hanya ada beberapa baretan-baretan pemakaian yang butuh di repair lagi dan di repaint nih guys kalau menurut gua. Lanjut di sisi bagian belakang, stop lamp sih masih terasa cukup oke ya, hanya kotor debu banget nih guys, jadi harus dicuci lagi. Wiper spoiler masih ada dua nih titik sensor parkir di bagian belakang, dan ini masih terkategori cukup ya, cuman butuh dicuci aja nih guys, buluk banget nih soalnya nih. Nah, kalau kita cek di sisi sebelah kiri dari unit ini ada beberapa baretan-baretan pemakaian seperti di bagian quarter, tapi masih cukup minor. Masih terasa cukup presisi sih untuk di bagian nut-nutnya, cuman kusam dan baret-baretnya ini cukup berasa ya. Hanya saja ini masih terkategori C nih kalau menurut gua. Lanjut guys, kita cek di bagian interior. Ini tipe G, cuman sudah ada wood panelnya ya, mungkin ditambahkan oleh pemilik sebelumnya. Automatic transmission. Lalu untuk di bagian interior nih sarungnya sudah agak lecek, cuman trim bawaan pabriknya masih cukup oke, plafon oke, door trim juga masih cukup oke. Nah, ini hanya saja sayang nih di bagian interior head unitnya sudah nggak ada, jadi harus ditambahkan kembali. Jadi ini salah satu nilai kurang lah kalau di bagian interior. Untuk di bagian setir sudah agak sedikit menipis, wajar sudah 150 ya untuk di kilometernya, dan di dashboardnya masih cukup oke. Interior sih sebenarnya masih terkategori C, cuman hanya saja ini agak kekurangan karena di head unitnya sudah nggak ada guys. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova tipe G tahun 2009 automatic transmission C, dan ini di open di 86 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan nih guys, langsung cek di Balai Lelang Otobit. Oke, Expander ada salah satunya di sini nih, kita langsung screening aja nih guys. Ada Mitsubishi Expander yang tipe Exit tapi ya tahun 2019, manual transmission, odometernya di 76 ribuan. Ini atas nama PT, SPH-nya saya nggak ada nih. Jadi sisa dokumennya teman-teman bisa cek di Balai Lelang Otobit. Pajak mati di Mei 2021 kemarin. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B katanya. Ini di open di 190 juta rupiah tahun 2019 tipe Exit. Tapi kita langsung screening aja dulu. Untuk di eksterior ini warnanya silver dan masih cukup oke, masih cukup kinclong menurut gua. Headlamp, fog lamp ini masih oke, termasuk DRL di bagian atas masih oke. Tipe Exit ya, belum chrome di bagian grillnya. Ini velg sudah two tone color seperti ini dengan bawaan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-50%. Sisinya nutnya masih oke, sudah retract ya di bagian spionnya. Nut-nutnya masih cukup baik. Belum ada baretan-baretan yang berarti sih kalau menurut gua di sini. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya. Ini sebenarnya masih oke, cuman ada bekas pasangan stiker ya di sini nih. Ya ini masih bisa dilepas. Mudah-mudahan sih bukan ada baret kasar. Ini tipe yang Exit, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Spoiler wiper masih normal, stop lamp masih cukup oke. Ini butuh dipoles lagi nih guys biar lebih kinclong lagi. Lanjut bagian sisi sebelah kiri dari unit ini masih cukup presisi. Nut-nutnya ada beberapa baret-baret pemakaian ya. Ini masih cukup wajar. Sisanya nih masih terkategori cukup oke, dan nut-nutnya masih terkategori cukup presisi nih guys. Lanjut di bagian interiornya, untuk kita lihat sarung joknya sudah ada beberapa yang sobek. Tapi kalau gue lihat trim bawaan pabrikannya, joknya masih oke, door trimnya masih oke. Di sini ada two tone color ya untuk di bagian dalamnya, warna hitam dan juga warna krem seperti itu ya. Jadi kelihatan sporty, elegan, dan juga ada ornamen warna silvernya juga. Lalu untuk di bagian konsol tengahnya nih masih cukup oke, masih cukup bersih juga sih. Head unit masih bawaan pabrikannya. Kalau kita lihat di setir ini masih cukup oke, teksturnya masih ada di kulitnya, terus di bagian layout dashboard masih bersih, plafon bersih, dan ini sisanya masih terkategori cukup baik ya.
Nah ini buat teman-teman yang tertarik dengan Xpander. Di depan kita ini ada Mitsubishi Xpander Exit, tapi ini tahun 2019, manual transmission, 190 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung buruan cek di Balai Lelang Oto. Di depan kita ini ada Ford Fiesta. Kita langsung screening aja. Ini adalah Ford Fiesta L ya, 1400 cc tahun 2012, automatic transmission. Odometernya di sini sudah di 100 ribuan dengan pajak mati di bulan Maret 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open di 51.500.000. Coba kita screening aja. Untuk di bagian eksterior memang sudah terlihat agak sedikit kusam ya. Di bagian headlamp ini juga sudah terasa agak kusam, walaupun sudah di stiker smoke seperti ini, tapi terlihatnya cukup kusam. Belum ada fog lamp di tipe ini, tapi untuk di bagian bempernya sudah banyak baretan kasar. Lalu di bagian catnya sudah agak mengusam juga. Velg sudah gantian, bukan OEM-nya lagi, dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40 atau 50%-an. Lalu untuk di bagian sisinya nih agak kurang presisi ya di bagian nut pintunya, cuman masih terkategori minor sih sebenarnya. Lalu untuk di bagian sisanya ada baretan nih di panel pintu belakang sebelah kanan, jadi harus butuh di repair dan di repaint lagi, dan agak kurang presisi untuk quarter dan bumper belakang sebelah kanannya. Untuk di sisi belakangnya stop lamp masih terkategori cukup, ada 3 titik sensor parkir ya di bawaannya. Lalu di sini ada reflektor yang sudah pecah, sudah defogger untuk kaca belakang, spoiler sama wipernya masih ada, dan ini masih terlihat cukup oke sih kalau menurut gue di bagian belakang. Lanjut di sisi bagian sebelah kiri dari unit ini masih terasa cukup normal ya, nut-nutnya masih cukup presisi, hanya ada beberapa baretan kasar nih guys di bagian panel sebelah kiri belakangnya. Ini butuh di repaint lagi, sisanya sih masih terkategori cukup ya kalau menurut gua. Nah sedikit nih kita intip di bagian interiornya, masih terkategori cukup ya kalau menurut gua. Untuk di bagian joknya ini masih trim kulit bawaan dari pabrikannya, cuman ada sedikit yang bolong nih guys, jadi harus butuh di retrim ulang. Lalu untuk di bagian panel konsol tengahnya masih terbilang cukup baik. Bagian setir agak sedikit menipis tapi teksturnya masih cukup berasa, dashboard masih oke, plafon masih oke, sisanya ini masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Jadi untuk interior masih memang terkategori C nih guys. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil hatchback, di depan kita nih ada Ford Fiesta, cuman 50 jutaan. Ini adalah Ford Fiesta 1400 cc automatic transmission tahun 2012 nih guys. Odometer sudah di 100 ribuan. Yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke, next berikutnya ini ada mobil keluarga juga guys. Di depan kita nih ada R3 50 jutaan. Di depan kita nih ada Suzuki R3 2013 manual transmission dengan odometer di 148 ribuan. Sayang nota pajaknya di sini nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 58 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya ini ada beberapa kusam ya, dan juga ada beberapa cacat nih di bagian bempernya sebelah kiri depan nih. Ini sudah pernah nabrak dan belum di repair lagi, jadi ini harus jadi PR untuk repair bodinya. Terus di bagian headlamp sebelah kirinya ini sudah agak mengusam juga nih karena pernah ditempel stiker. Di bagian bumper sebelah kiri depan nih sudah renggang dan harus di repair bodi lagi karena bekas nabrak impact dari depan ya. Velg masih OEM dari bawaan Suzuki-nya dengan kondisi bannya ya kurang lebih sekitar 30%-an. Ini agak sedikit kurang presisi nih guys di bagian nut pintu sebelah kiri depannya, dan ini kayaknya sudah full repaint ya karena ini catnya agak sedikit beda dengan pabrikannya, tapi sudah agak sedikit mengusam sih kalau menurut gua. Sisanya sih di bagian belakang ini juga ada baretan kasar di bagian bempernya, jadi butuh di repaint lagi. Nah kalau untuk di bagian belakangnya spoiler sama wiper masih ada, stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Terus untuk di bagian bempernya ini sudah agak sedikit mengusam, sisanya sih masih terkategori cukup ya, cuman agak sedikit kusam aja di bagian catnya nih. Nah ini by the way ini adalah R3 GL. Lanjut nih guys, cek di sisi sebelah kanan dari belakang sudah agak sedikit mengusam, terus ada beberapa cat yang sudah ada water spottingnya tapi kayaknya bekas repair ya, jadi ini agak melengkung sedikit, dan sisanya nih terkesan kusam dan harus di repair bodi lagi sih kalau menurut gua. Lanjut nih guys, kita cek di bagian interior. Kalau di bagian interior sih head unit sudah monitor double din, masih sarung seperti ini dan belum ada yang sobek-sobek sih. Trim bawaan pabrik masih oke, door trim masih terkategori cukup, untuk di plafon masih cukup oke. Nah kalau kita lihat di bagian setir ini sudah agak sedikit menipis ya, wajar sudah di atas 100 ribuan kilometernya. Dashboard masih cukup oke. Interior sih sebenarnya masih terasa cukup nih kalau menurut gua nih. Oke nih buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 50 jutaan, di depan kita nih ada Suzuki R3 GL manual transmission tahun 2013, open di harga 58 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys.
Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan pada kali ini dari Balai Lelang Otobit. Jadi semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa nih guys, dicek di deskripsi video gue ini ada informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Otobit. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.